Langsung share ya, Bu? Langsung share. Wah. Stiker. Oke, bentar. Yang capek. Yang capek. Oh, ini nanti dia alasan. Bapak penting. Tahu, Bu? Ini. Kok ke pantai pula? Nggak masuk kuliah nih? Nggak masuk mata kuliah nih? Oh, masuk. Oh, iya, Bu. Mungkin bisa Bluetooth itu ya, Bu? Oh, iya. Heeh, minta jaringan. Iya, nggak sampai sini sih, Bu. Satu sinyal di sini. Eh, tapi ini si Mona minta nunggu nih, Bu. Di jalan ada nunggu. Nanti dia usul belakang. Ayo, boleh lah. Gimana, Bu? Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi
saudari Waya Sirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Ibu Mengaku mata kuliah pengembangan sosio-emosional PAUD. Kemudian pada semua teman-teman yang berbahagia di ruangan kita ini. Baiklah, saya sebagai penyaji pertama pada mata kuliah ini saya akan memaparkan satu judul makalah, yaitu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya mungkin Ibu bisa saya minta tolong untuk lihatkan video yang sudah saya kirim ke grup ya Bu, karena sebagai bahan sebagai bahan presentasi dari kelompok kami juga. Video 1 menit kurang lebih, mohon dilihat ya. Ya, yang saya kirim Bu. Video anak-anak ya Bu? Video anak-anak Bu. Video anak-anak tentang ya. Baiklah ya, di dalam video yang sudah saya share di grup, di situ kita bisa lihat bagaimana anak-anak bereaksi ya dalam keseharian kita sebagai pendidik di dunia pendidikan anak PAUD, dan ada macam-macam juga reaksi positif dan reaksi negatif dari anak-anak itu yang menjadi gambaran untuk kita bahwa pengembangan sosial emosional anak-anak sangat berkaitan dan harus kita pahami sebagai seorang pendidik, baik pendidik atau orang tua ya. Kita harus pahami bagaimana di situ disitulah menjadi bahan untuk kita mengenal bagaimana yang namanya emosi, kemudian reaksi dari setiap tingkah dan pola tingkah laku anak. Dalam materi yang kami ambil kali ini, pertama rumus masalahnya adalah mengetahui bagaimana pengembangan sosial emosional AUD, kemudian mengetahui sasaran dalam pengembangan sosial emosional AUD. Yang ketiga, mengetahui bagaimana teori psikososial dan Erikson dan pengembangannya. Nah, pembahasan yang kami ambil yaitu pertama tentang pengertian dan urgensi pengembangan sosial emosional. Pengertian pengembangan sosial emosional dapat diartikan sebagai salah satu sekuen dalam perilaku kehidupan individu, seorang individu, yang itu bisa dari individu itu lahir sampai masa akhir individu ya. Jadi dalam setiap perkembangan manusia, disitulah terjadinya sosio emosional manusia. Dan perkembangan emosional ini sangatlah penting untuk kita pahami dan kita telaah lebih lanjut guna untuk memberikan kepada kita gambaran-gambaran bagaimana kita bisa menyikapi setiap ada emosi yang negatif, baik emosi negatif dan emosi positif. Itu kemudian pengertian urgensi dari perkembangan sosial emosionalnya adalah di mana kita harus memahami ya Ibu ya, memahami dan mengerti bahwa kita sebagai pendidik hendaklah menjadi memberikan simulasi dan menjadi fasilitator ya bagi anak, utamanya bagi anak, di mana setiap perkembangan ataupun tahapan perkembangan
emosi anak itu harus kita berikan tanggapan yang baik gitu, tanggapan yang baik, kemudian kita arahkan ke arah yang lebih positif. Nah, disitulah anak-anak akan bisa merasakan bahwa setiap apapun yang dirasakan harus diungkapkan gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan arahan-arahan ketika kita melihat anak emosinya lagi naik, lagi marah-marah. Jadi kita harus sebagai pendidik bisa meredamnya seperti itu. Kemudian di sini di poin nomor 2 adalah sasaran pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Pertama, hendaknya kita bisa menempatkan anak menjadi manusia yang bisa berlaku baik, berlaku positif dalam setiap tindakannya ya. Jadi sasaran yang diharapkan pertama membantu anak mengenal lingkungannya, kemudian membantu anak untuk lebih mandiri, membantu anak mengenali perasaan pada anak, kemudian membantu anak menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, membantu anak untuk berekspresi. Nah, itu pada sasarannya ya. Mungkin Ibu bisa baca lagi di beberapa makalah yang sudah kami share. Dan yang terakhir, poin dari sisi materi kali ini adalah teori psikososial Erik Erikson dan pengembangannya. Erik Erikson adalah merupakan tokoh psikososial di mana dia mengungkapkan ada 8 tahapan perkembangan psikososial pada setiap manusia, di mana 4 tahap perkembangan pertama yaitu lebih didasarkan pada ego, di mana itu dari 0 usia anak 0 dari anak baru lahir kemudian sampai anak menginjak usia kanak-kanak. Nah, itu ada 4 tahapan yang menurut Erik Erikson itu sangat menjadi pijakan di mana anak itu bisa menjadi percaya diri, kemudian bisa menempatkan dirinya di kehidupan bersosial di masyarakat. Nah, dari situlah peran kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar mampu memahami dan menjadikan atau memberikan simulasi yang positif ya utamanya. Kemudian kita bisa menjadi fasilitator atau memberikan fasilitas, misalkan memberikan fasilitas yang mendukung bagi perkembangan sosial emosional pada anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk materi kali ini. Saya persilakan untuk ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Dan untuk materinya bisa dibaca-baca kembali di grup ya, sudah kami share. Pengembangan sosial emosional pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nama saya Dinda. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara ibu ya. Jadi di sini kan tentang perkembangan sosial anak, emosional anak. Jadi bagaimana cara pendidik itu agar perkembangan sosial emosional anak usia dini ini tidak yang terhambat gitu. Gimana caranya?
Ya, silakan ibu yang lain. Terima kasih Bu ya. Bu kita belajar ini ya Bu kelompok. Sama ini aja, sama ibu ini aja. Oh, sama ibu kelompok ibu. Iya. Ibu siapa namanya? Siapa nama ibu? Siapa nama kakak? Marina. Bagaimana kita nih seorang pendidik Bu memperkembangkan emosional yang terhambat? Agar perkembangan sosial emosional anak usia dini tidak terhambat. Jadi lebih ke tindakan-tindakan apa ya? Apa yang dilakukan oleh seorang pendidik agar perkembangan seorang anak itu tidak terhambat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial emosional anak itu kan macam-macam, ada yang malu, ada yang karakter, sifat anak. Ada yang malu, ada yang keras, ada yang lembut. Tapi kalau ada yang sifat malu, kayaknya tidak terjadi. Itu apa? Ataupun bagi teman-teman dan orang tua di rumah, sehingga anak terjadi. Pemalu pada anak, bagaimana cara mengatasi? Mungkin satu lagi Bu, jadi ya cermin pertama sudah nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Listi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa sajakah sasaran dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini? Sasaran apa? Ya. Baik ya, ada 3 penanya di sesi pertama. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi di sini saya silakan Bu Mona yang akan menjawab. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Eda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pendidik atau sosial emosional anak tidak terhambat? Cara yang kita lakukan sebagai pendidik untuk anak kita yang pertama yaitu kita mungkin bisa memberikan stimulasi yang tepat untuk anak, yaitu stimulasi yang membantu anak mengenal bakat dan minatnya. Dan yang kedua bisa mengajarkan anak mengenal emosi. Jadi ada emosi yang kayak sedih, marah, gelisah, gitu kan. Terus itu yang berikutnya memberi contoh yang baik, memberikan pelukan dan kasih sayang, tetapkan batasan, ajarkan anak menyampaikan amarah dengan yang benar. Misalkan anak marah ini kan biasanya anak yang marah itu suka mukul kan, jadi kita ajarkan gimana caranya marah yang sesuai gitu, tidak memukul atau mati. Nah, selanjutnya beri waktu anak untuk tenang. Nah, kan biasanya anak-anak yang pelan-pelan itu kan dia emosinya sering meledak-ledak kan. Nah, jadi kita beri waktu anak itu untuk apa? Menstimulasi amarahnya. Nah, yang berikutnya membantu anak memecahkan masalah. Jadi kita sebagai pendidik mendengar apa masalah anak tadi yang emosinya meluap, dan berikutnya memberi pujian pada si anak dan ada anak bergejala. Mungkin dari ibu lain ada yang ingin menambahkan atau diskusikan?
yang Audien boleh menambahkan, ini kan lebih kepada perkembangan yang kita contohkan dalam sehari-hari aja biar cepat nyambungnya. Kadang kalau dalam bahasa buku itu kita susah untuk connect, ya kan? Bahasa buku ini ada stimulus kan. Jadi bahasa kita ada. Bagaimana seorang pendidik agar perkembangan seorang anak itu tidak terhambat? Bagaimana dia seorang pendidik ini agar perkembangan anak itu tidak terhambat? Ketika anak kita membaca, misalnya kan, seorang kita jangan melarang. Misalnya mengambil buku, jangan melarang. Itu pertama faktor agar perkembangan mereka itu tidak terhambat. Itu merupakan salah satu faktor dalam kehidupan kita di sekolah. Misalnya anak-anak mau mengambil sesuatu itu misalnya bola dadu, mainan dadu ataupun bola, ataupun kalau di TK-TK kan banyak mainan-mainan. Biarkan mereka mengambilnya dan ambil bawa ke kita itu sebagai ini kita memberitahukan ini apa. Itulah mengolah perkembangan anak. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya bahasa buku itu membentuk stimulus pemikirannya, jadi kalau bahasa sehari-harinya seperti itu contohnya. Boleh ada yang mau nambah lagi, boleh? Mungkin saya tambahkan ya. Seperti yang di video yang sudah saya share itu ya, di buku itu banyak reaksi anak-anak yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Di situ ada anak yang dengan reaksi positif, misalkan dia mengambil mainan, kemudian dia duduk di satu sudut menyendiri, dia bermain sendiri, tidak mengganggu teman-teman lain. Nah, itu juga satu perkembangan yang sebaiknya ya kita biarkan mungkin ya anak-anak yang tidak mengganggu temannya, karena memang dia punya cara belajar sendiri gitu, memahami sesuatu sendiri. Kemudian ada di video itu juga kelompok anak yang mengambil alat-alat belajar di sekolah ya, untuk bermain peran gitu. Ada yang menjual, ada yang membeli. Di video saya boleh dilihat ya Bu. Nah itu kita sebagai guru biasanya kalau kami hanya melihat saja ketika mereka bisa bermain, biarpun berserak-serak, tapi mereka bisa saling komunikasi gitu dengan antar anak gitu ya. Tidak kemudian ada terjadi hal-hal yang negatif seperti marah-marah misalkan. Nah ketika terjadi hal yang negatif yang kita kira itu sudah terbatas, nah barulah kita akan melerai ya, atau memberi arahan apa yang sebaiknya dilakukan. Ada juga di situ misalkan berebutan mainan. Nah berebutan mainan ini kan emosi negatif ya Bu. Jadi ya hendaknya kita sebagai seorang guru memberikan arahan-arahan lah, atau mengarahkan ke permainan yang lain yang itu tidak disukai, tapi dengan kita memberikan pemahaman bahwa ini asik juga loh permainan ini. Mungkin jungkat-jungkit juga senang daripada harus berebutan main ayunan, karena kan fasilitas nggak semuanya banyak gitu ya di TK. Jadi ya kita mengarahkan saja, karena disitulah proses anak itu mengeluarkan emosinya. Bagaimana dia berebutan, harus saya, ini teman saya nggak bergantian loh Bu, udah dari tadi saya ngantri tapi nggak ngantri juga, karena memang ada anak yang egonya tinggi, nggak mau dia bergantian dengan teman. Biarpun sudah kita arahkan begitu misalkan ya 20 ayunan lagi terus ganti sama temannya, tetap anak nggak mau ngantri lah gitu ya main ayunan. Jadi ya kita alihkan saja ke permainan yang lain Bu. Apa yang anak-anak kira-kira makanya di situ kita anak itu harus kita tahu juga ya, dia kesukaan apa gitu dalam kesehariannya tuh. Misalkan suka menggambar, satu hari dia pengen main ayunan misalkan, tapi ya kita ajak lagi yuk menggambar yuk sama ibu, kan asik juga kita menggambar apa gitu. Ya mungkin itu ya Bu, lebih membangun rasa percaya diri anak. Nah bisa juga Bu, dengan kita memfasilitasi anak dengan mainan yang lain, nah itu kita memberikan kesempatan untuk anak gitu. Ya mungkin itu ya Bu. Untuk pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana supaya perkembangan anak tidak terhambat? Kita kan diskusi, nggak apa-apa. Silahkan Bu, pengalaman
Ya. Karena apa? Guru TK ini tidak bisa membentak anak-anak, tidak bisa memarahi anak-anak, tak bisa kita jangan, ya kan? Jangan karena mereka belum tentu mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian guru TK juga harus berlari-lari dengan mereka, ya kan? Harus mempunyai tenaga yang lebih. Kalau guru TK, kalau misalnya untuk punya pendidikan itu guru TK itu paling di atas, gitu. Kalau menurut saya ya, di atas. Karena dari dasar ya, dari nol. Kalau yang udah SD itu sudah mengerti apa yang kita sampaikan, sudah mengerti. Kalau SMP kalau kita bilang kita mengerti, kita kadang-kadang teriak. Kalau bukan anak TK, kita kadang-kadang sudah teriak ya, ya kan? Jadi itu poin plusnya. Selamat pada ibu-ibu yang sudah mengajar TK, semoga kesabarannya, keikhlasannya akan membuahkan hasil. Amin. Terkadang menjaga anak orang lain itu lebih bagus kita jaganya kan daripada anak kita sendiri, ya kan? Yang dititipkan di TK itu kan anak orang lain, kita lebih bagus menjaganya. Kalau anak kita sendiri, kalau jatuh nggak terlalu takut kita, anak kita. Kalau anak orang lain jatuh, yang kami khawatir nanti. Jadi kadang-kadang nanti ada orang tuanya ini yang tidak mau menerima anaknya lecet sedikit itu nggak menerima. Dan dia nggak tahu anaknya di sekolah itu selasa apa, mereka seaktif apa mereka. Jadi orang tua itu tidak mau tahu dia. Oke, lanjut Bu. Ya mungkin demikian ya untuk pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Marlina. Yang baru Nina ya. Ibu Marlina. Pertanyaannya adalah sikap. Intinya itu bagaimana menghadapi sikap penalu atau sikap anak, ada pemalu, ada pemarah. Bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita dapat melakukan dengan membangun komunikasi dengan si anak. Misalnya kita tahu apa perasaan si anak hari ini, misalkan dia komunikasi dengan sehari-harinya atau sehari-harinya bagaimana sama si anak. Itu kita bisa memberikan kesempatan untuk si anak untuk berbicara, tidak memotong pembicaraannya. Itu bisa membangun kepercayaan diri dia. Karena kan misalkan kalau kita sering sela-sela pembicaraan anak kan anak-anak jadi minder, oh ibu guru tidak mau mendengar cerita saya gitu. Kemudian bisa mengajarkan mengenai emosi seperti senang, sedih, marah, seperti itu memberikan motivasi untuk anak. Misalkan kayak tadi sikap percaya dirinya tidak ada, kita berikan motivasi kepada si anak bahwa tidak perlu takut untuk tampil di depan atau berbicara apa yang dia pikirkan. Itu memberikan pujian atas apa yang anak sampaikan tadi. Bisa membangun ya percaya diri itu mengajarkan hal yang ditakuti, ajarkan anak yang ditakuti agar anak tidak terus menerus takut. Mungkin yang teman-teman lain Memang sudah benar, mungkin ada lagi tambahan. Bagaimana menghadapi sikap anak yang kadang cengeng, ya kan Bu? Cengeng kan belum kita umur nangis, belum lagi kita muda nangis, nggak mau sekolah, gantung-gantung sama mama. Nah, boleh Bu tambahkan bagaimana sikapnya untuk menghadapi kita semua. Apa ibu langsung ambil gendong bawa ke kelas atau gimana? Kita siap-siap tadi. Bu Asti belum keluar. Kalau menghadapi anak yang cengeng itu kan bisa diambil digendong diajak harus digendong nih Diambung-ambung. agar tidak Saya bersaksi kau ngambung. menangis lagi. Ambung di luar tuh. bahasa itu lebih ke Sapiu. bahasa yang banyak yang reaksi itu ya. Tapi sebenarnya dari situ kita bisa memberikan ibu arahan tadi ya, lagi-lagi arahan yang kepada anak ya. Misalkan ada anak yang nggak bisa pakai sepatu, udah 3 bulan berjalan nih anak tuh masih bu pakein sepatu. Jadi
diajari tuh Iya. kayak gini pelan-pelan lidah sepatunya ditarik dulu baru bisa nanti kaki masuk kan gitu. Harus kita arahkan dulu. Nah, jadi untuk apa ya? Memberikan anaknya itu kepercayaan diri gitu. Jadi jangan kemudian serta-merta kita gendong, serta-merta kita pakaikan sepatunya atau kita suapin waktu dia makan. Itu yang kalau yang lagi nangis, tapi kan kalau yang nggak bisa pakai sepatu itu kan bisa kayak kita arahkan ini. Ayo coba ibu lihat, nanti kan pakai sepatunya. Iya, udah pandai. Ada apa sih? Tapi Bu, kalau pengalaman saya ini, Cara lain kayak gitu. kalau anak-anak memang yang gembeng nih, kita sebutnya gembeng atau gampang nangisan ya, memang kayaknya nggak baik juga kalau serta-merta kita apa gendong, kita ajak kemana, nggak baik sih Bu. Maksudnya kita taruh agak ke pinggir, ajak ke pinggir, kita ajak ngobrol, kayak gitu Bu ya. Nggak Sambil sampai lah kayak gitu. jadi kita nggak berlebihan juga memperhatikan dia gitu. Cemburu kawan yang lain. Nah, dia juga Bu. Nanti yang lain nangis juga. Yang lain yang suka. Iya. Aku share aja pengalaman ibu yang ada di sekolah-sekolah. Boleh di-share. Tadi kalau misalnya anak yang misalnya pengaruh nggak mau buka keluar sekolah, nanti saya akan dokumentasinya seperti ini. Jadi kan ada masukan di kawan yang lain, rupanya nggak boleh gitu ya. Hanya ada cara yang lebih bagus lagi. Ketika kita share masalah kita, nanti kita menemukan apa itu apa jawaban dari masalah kita ini. Boleh share aja. Tapi kan waktu gendong anak tuh anak di sekolahnya nangis tuh terkadang kan anak lain bertanya kenapa dia bu kan kenapa dia nangis gitu terus dia ngajak lain pula jangan nangis sama dia begitu bilang juga ya Ngajak temennya. Bu, oke Bu, silakan Bu. Ini kan anak kan udah 4 bulan kan dalam sekolahnya Iya. kan. 2 bulan pertama mau dia, mau tinggalin sama mamanya mau. Namanya siapa Bu? Bu Ida, Bu Ida. Idawani. Jadi pas bulan ketiga harus tungguin mamanya sampai 1 bulan. Gimana tuh? Bulan 2 bulan pertama sekolah mau tinggalin, hari pertama udah mau. Pas masuk bulan ketiga udah nggak mau, lembur sama mamanya nggak mau. Harus tungguin sama mamanya. Ada di sekolah kamu. Jadi sekarang 3 bulan. Tarik. Yang tarik atas. 5 tahun. Dulu memang di 3A, naik ke 3B. Bulan. Ya, 4 bulan sekolah. Tiba-tiba Tamunya udah nggak mau lagi sekolah. Harus tungguin sama mamanya. Berarti dia punya masalah di sekolah. Atau nggak di kelasnya sama ibu. Punya masalahnya itu di sekolah. Sama seperti tadi ada kasus ya kan? Kita berbicara suka Iya. berbicara. Jadi anak baik. Antar ke pesantren tiba-tiba anak itu sudah menjadi tidak baik. Masalahnya bukan di anak itu, masalah di lingkungan lingkungannya. Di lingkungan dia yang baru. Berarti itu masalahnya. Masalahnya seperti yang yang itu sampaikan tadi 4 bulan dia lupa datang ke sekolah mau meninggalkan 2 bulan. Bulan ketiga. Bulan ketiga dia minta ditungguin mamanya. Itu berarti masalahnya ada di sekolah. Jadi caranya dekati anak itu kenapa? Pastikan dia sama kawan, sama kan? Kemudian rambutkan dia sama guru. Nah, yang kedua, yang ketiga, mamanya ini setelah antar anak ini udah lepaskan aja terus itu, nah ada masalah lagi. Itu masalah ketiga. Nah, jadi faktor pertama itu ada 2 tadi. Yang pertama itu lingkungannya, lingkungan di situ, sekolah itu, guru dan teman. Ataukah teman ini bisa jadi bullying itu bukan saja terjadi kepada remaja-remaja, anak TK itu bisa terjadi juga. Ingus keluar, malu, dia akan malu, dia akan nggak pede. Nah, ini beli jajan itu aja. Nah, dia juga akan malu. Nah, jadi itu faktornya itu ada di sekolah. Kemudian gurunya ini terkadang kenapa ini seperti ini nak? Kenapa selalu menyalahkan? Ini udah nggak pede lagi, udah masa takut. Udah malas sekolah. Udah nggak ada sekolah, udah nggak mau dia. Udah nggak ada lagi motivasi
kampung-kampung macam-macam deh kan. Yang sampai mak. Mana? Kalau modern yang emak yang kayu. Video. Kenapa saya bilang tadi TK ini sangat luar biasa? Mereka itu mampu untuk mengelola anak-anak ini. Ada 30 orang, 30 model yang dia bina, 30 karakter yang akan dia bentuk. Karena guru TK itu dinamakan guru yang sangat luar biasa. Terkadang orang tuanya di rumah saja, orang tua di rumah saja itu tidak mampu. Lihat contohnya, kayak ini kan buka ini baru dipukul sama dia karena nggak ada dengar, nggak mau mendengar Umi. Nah, pokoknya mungkin ada yang punya saya karena memang bapak dia itu agak keras, nggak mau dia, tapi dia terima. Ada beberapa anak yang nggak mau, tapi dia terima. Ada anak yang mau mendengar, siapanya anak saya juga, siapa ini? Apa yang bilang guru ini? Tapi dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu. Jadi macam-macam karakter anak-anak. Jadi tugas kita itu melihat, ya kan? Memang tidak semuanya itu kita tahu karakter anak itu, cuma kita berusaha untuk menggali bagaimana watak sikap, bagaimana watak sedih, bagaimana watak sedih. Ada yang model manja, supaya terbulu-bulu saat ini. Nah, modelnya Bu. Saya lihat observasi ketika TK, jadi saya kan pengajar TK. Ketika observasi mahasiswa PPL di TK, jadi pas melihat anak-anak PPL itu orang itu bukan tugas saya yang tugas saya. Ada yang anak-anak ini ketika ada orang baru itu bertemannya dengan itu saja, nggak mau dengan yang lain. Jadi bagaimana kita itu untuk bisa mengolah anak tersebut itu menjadi anak yang aktif, anak yang berani, anak-anak yang mau bergaul dengan yang lainnya. Memang capek menjadi guru. Luar biasa ya. Lanjut Bu. Nomor 3, pertanyaannya itu sasaran pengembangan sosial emosional anak. Ya, intinya itu ya. Ibu. Iya. Apa sasaran pengembangan sosial emosional anak? Ya, ini sasaran yang ditanyakan oleh Ibu Bila Fitri merupakan ini ya, output dari kita pembelajaran kita ya, sosial emosional, dari mana dari kita memahami bagaimana emosi anak. Jadi disitulah peran kita untuk supaya kita bisa mengembangkan emosi anak ini menjadi lebih positif dan lebih baik. Jadi pertama itu sasarannya adalah membantu anak untuk mengenali lingkungannya Bu. Gitu. Mengenali lingkungannya itu berarti misalkan dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah, melihat bagaimana keadaan pasar, misalkan kalau sekolahnya ke pasar atau ada kebun-kebun buah-buahan, nah itu kita berikan masukan-masukan untuk anak, ini kebun apa, ini pasar jualnya apa aja di situ. Nah gitu. Mengenali lingkungan ya. Kemudian yang kedua ada membuat anak lebih mandiri. Nah seperti tadi masih menyangkut dengan pertanyaan ibu-ibu juga sekalian, bahwa memberi stimulasi supaya anak itu lebih mandiri, berarti kita jangan menjadi guru yang mau aja gitu disuruh sama anak gitu, tapi kita mengarahkan anak, misalkan dia punya masalah apa gitu, kita arahkan untuk memecahkan masalah masing-masing, masalah anaknya gitu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu mengenali perasaan anak. Nah ini banyak ya, misalkan ada yang kayak pertanyaan ibu tadi, Bu Marina, ada anak yang malu nih. Nah disinilah kita ajak anak itu untuk sharing, loh kenapa kamu kok masih di sudut aja, nggak bermain dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi mungkin kayak Bu Mena tadi menjawab pertanyaannya, bahwa kita memberikan waktu dan ruang untuk anak itu berbicara gitu. Ya, apa yang dia rasakan kita harus kenali dulu gitu, supaya anak ini bisa berkembang emosinya ke arah yang lebih baik ya. Jadi mengenali perasaannya, membantu anak untuk mengenali perasaannya. Kemudian yang keempat adalah membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya.
Jadi yang udah kita bicarakan tadi ya Ibu ya, ya kita harus menjadi inilah memberikan stimulasi dan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu supaya emosi anak ini tersalurkan gitu Bu. Nah disitulah terjadi proses pengembangan sosial emosional pada anak yang ke arah yang lebih positif. Yang kelima adalah membantu anak untuk berekspresi. Ya yang kita bicarakan itu aja ya Bu, bagaimana kita mengelola ya mengajak anak, terus mengelola perasaan anak, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada anak gitu. Jadi anak pun dia akan lebih terbuka wawasannya, bisa berekspresi apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia ceritakan, gambar misalkan. Jadi kita berikan inilah waktu kepada anak gitu. Jadi itu Bu ya pertanyaan dari Ibu Bila Fitri, sasaran-sasaran dari pembelajaran pengembangan sosial emosional anak. Ya mungkin ada tambahan dari Ibu lain, silakan. Baiklah, kalau ada tambahan ya kan, berhubung kita sudah memakan waktu orang lain. Nah, maksudnya tadi kan jam 1 ya kan, jam 1 karena kalau bahasa tadi kita menyalakan jam ini. Jadi karena ada karangan hujan, masuknya tadi jam 1:18 ya. Jam 1:18 dan setengah 2 kita mulai tampil dan berdiskusi, dan setengah 3 kita sudah seharusnya tadi jam 2 kita sudah selesai. Kita memakan waktu lama sedikit, setengah jam apa supaya diizinkan ya. Jadi biar waktu kita itu cukup, jadi biar nggak korupsi waktu. Terkadang kita bukan di sekolah-sekolah itu juga itu masuknya telat 5 menit, keluarnya cepat, itulah namanya korupsi waktu. Kalau nggak korupsi waktu, itu korupsi waktu. Biar kita nggak terjadi korupsi waktu, kan? Kita lewatkan sedikit. Dan saya rasa untuk tampil makalah hari ini itu sangat luar biasa, forumnya juga aktif dan bisa untuk dipahami. Untuk minggu depan itu kita ingatkan lagi supaya nanti yang pemateri datangnya lebih awal. Kemudian kalau bisa membawa laptop sendiri ya, kalau bisa ya. Kemudian sama seperti yang tampil makalah pada hari ini itu sehari sebelum tampil harap makalah dan PPT. Untuk makalah sudah sangat bagus menurut saya ya, dan untuk keaktifan forumnya juga sangat bagus, dan tolong dipertahankan kedepannya juga seperti ini. Loyalitas teman-teman itu ikut serta dalam menjawab, berdiskusi itu sangat diharapkan. Dan untuk hari ini saya beri aplaus. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ado. Sangat luar biasa ini. Nah, ada nilai bonus, nilai kuis. Jadi kan kuisnya itu tidak menentu ya kan? Nah, kuis itu saya ambilnya setiap saat. Siapa yang dapat alhamdulillah, nggak dapat nanti coba lagi. Jadi untuk hari ini saya memberikan kuis itu dihadiahkan untuk Ibu Lani dan Ibu Nusia. Dan 3 orang penanya aktif, Ibu Evita, Amina, dan Julia Fitri. Oke, jadi ada 5 orang yang dapat oleh alhamdulillah. Nah, ini yang datang Sicil terus Papa 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, 14. Yang absen 1 2 3 Boleh bahan dulu. 8. Boleh bahan dulu. Ibu, judul yang pindah sakit, kenapa sampai itu? Judul kedua ya
dipikirkan di dalam mimpimu. Kelompok berapa nanti? Berarti kelompok berapa? Kemarin terakhir kelompok Udah berapa di kelompok Bu? Ini baru satu yang tampil. Nah, setiap itu baru diskusikan. Malah Bu cepat beri. Sembilan. Dijawab lagi. Ini kami sampai apa? Kelompok dua siapa? Kelompok B. Ada lagi. Kalau nggak salah kelompok 4. Kan oleh-olehnya kemarin itu bersifat menerima kan? Ya, menerima. Ya, itulah minta lelenya sama dia nggak dikasih. Nanti Siapa saya berdua? ibunya kan? Ya, ada yang nulis kemarin kan ibunya kan? Ada tulis kelompok masing-masing. Iya. Kelompok B. Sudah, siapa yang absen, siapa yang datang, siapa yang hujan, siapa yang banjir. DKL. Kak kelompok dua kan? DKL. Kak sama kan? Tanya sih. Akak kelompok dua. Kelompok B namanya. Akak udah beri pengertian apa? Dari pengertian, kemudian kamu dalam Berapa dari Pak Kelantan 9. Nah, yang belum absen dulu sebelum kita tutup. Ini informasi kita sekalian Mbak Mandi mengoperasikannya ataupun memang kayak gitu. Tapi kita lebih baik saya pakai kemarin kita pindah. Ya. Bisa juga. Hitam kayak Atau memang terlalu gapten. Ya kemarin nggak bisa dibawa. Aku pindah. masih ada sesi dulu. Ganti Mbak Man. Jadi harus kita belajar dulu artinya. Bisa kita tanyakan sama sang pembeli. Udah kami dengarkan menunya udah langsung. Saya udah capek juga kata tadi. Aku pulang Dan penunjukan tujuan. Udah ngomong Pindah. Dia korek, dia rupanya kayaknya model lutut ini. Ini ada. Tidak ada kesempatan. Di sini juga kan? Buang mana? Sini juga. Sudah ini absennya. Ibu Rinawati mana? Riniwati. Riniwati nggak ada. Riniwati kemana? Ada kabar nggak? Riniwati. Nggak ada kabar ya? Riniwati. Kemudian Nurmayani. Nurmayani Mariana. Maulidah itu yang ini ada dua ya? Nanti aku ini. Jadi ini yang sudah dibagikan sampai dengan kelompok pertemuan ke-8. Ya, Ibu Marzia, Laila Rasmi dan Idawanya. Jadi nanti Ibu Adinda saya dengan kelompok 8. Nanti malam saya akan kirimkan insya Allah kalau semoga teringat bisa kirimkan dari judulnya bisa di share langsung. Nah misalnya kelompok kita ini memang harus mempersiapkan terus bahannya. Seandainya kelompok lain nggak bisa tampil, Iya. boleh maju yang
lainnya. Upahnya kan kayak tiga di kedua nanti nggak bisa, kapan bisa. Boleh. Maju terus, ya. Misalnya minggu depan ada yang bisa kita kasih tahu kawannya, kalau tadi nggak bisa tampil nih, ada halangan atau apa. Boleh kasih tahu kawannya, nanti kawannya yang kirimkan judul lain. Tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita nggak kosong setiap waktunya itu untuk tampil berdiskusi. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Tuhan. Sejuk lah tu lu. Takut. Pada nanti pintu. Yang pertama. Mana kendung? Mana kendung? Kenang-kenangan hai ibu. Kalau tak latih ke mana? Iya iya, say hello bu. Masuk YouTube ya bu. Iya, oleh-oleh Bu Rizka ya. Oke. Kirim. Ini 30 menit nih bu, nggak putus. 52 menitnya.